mau belajar memanah bagi pemula, itu apa yang harus dipelajari dan mungkin dipersiapkan apa saja, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk seorang pemula di dalam belajar memanah, maka ada beberapa hal yang harus perlu kita perhatikan. Yang paling utama adalah tentang keselamatan atau safety, yang mana kita harus memakai alat-alat pelindung seperti ini, thumb glove, kemudian kita pakai pelindung jempol juga, thumbring dan lain sebagainya. Itu fungsinya apa, Pak? Yang untuk pelindung yang ini, Pak? Ini untuk melindungi area tangan kita ini supaya tidak tergores bulu ini ketika kita merilis anak panah, jadi sehingga terhindar dari goresan. Walaupun nanti pada tekniknya kita tidak memakai ini dengan memakai sistem katra dan lain sebagainya, itu juga bisa menghindari terjadinya luka. Namun alangkah lebih baiknya kita memakai alat pelindung seperti ini. Itu aman. Khusus ya, Pak, bahannya ya, Pak ya? Ya, Anda dari kulit biasanya, baik kulit kambing maupun kulit sapi. Ya, ya. Terus yang di jempol, Pak? Jempol ini untuk melindungi jari jempol kita, karena kita memanahnya dengan memakai sistem thumb draw, bukan 3 jari, thumb draw. Jadi untuk melindungi jempol kita supaya tidak terlalu sakit ya. Oh, seperti itu, Pak ya? Ya. Jadi untuk melindungi jempol kita. Oke. Karena dengan seringnya melepaskan anak panah, terkadang kita tarik string ini, apalagi LBS-nya tinggi, maka ini kadang kalau terlalu sering maka akan menimbulkan rasa sakit. Maka untuk menguranginya kita menggunakan pelindung, jadi untuk melapisi. Terus selanjutnya, Pak? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam memanah maka kita bagi seorang pemula itu harus mengetahui terlebih dahulu kemampuan dalam menarik busur. Jadi dari busur ini ada tingkatan-tingkatan yang namanya LBS, yaitu kekuatan tarikan ini. Nah, rata-rata untuk pemula dewasa maka saya sarankan jangan terlalu tinggi untuk LBS-nya. Rata-rata menggunakan ukuran 25 LBS sampai dengan 35. Rata-rata itu, sambil nanti pelan-pelan insya Allah naik ke LBS yang lebih tinggi. Dan banyak sekali teknik-teknik dasar yang harus kita kuasai, yaitu cara memegang busurnya, ya. Cara memegang busur yaitu ada handle, 3 jari pertama ini kita memegangnya kuat. Adapun 2 jari ini rileks. Itu yang pertama, ya. Seperti ini. Nah, maka ketika busur sudah terpasang, kemudian anak panah sudah kita pegang, cara memasangnya adalah seperti ini. Jadi kita lingkarkan seperti ini, kita dorong pelan-pelan. Fungsinya apa? Ketika kita memanah tadi tidak mengenai target, kemudian anak panah ini ada ciri luka atau kemudian retak dan sebagainya, maka kita tahu akan terasa teraba di sini ketika kita mendorong memasang anak panah itu. Kemudian di sini ada retak dan sebagainya, akan terasa di jari kita, maka sebaiknya hero tersebut tidak digunakan. Karena ketika nanti kita tarik, kita rilis, kita lepas, maka bisa patah dan banyak kejadian nancap di tangan. Jadi ini fungsinya untuk keselamatan juga. Jadi kalau kita raba seperti ini, ada rasa sesuatu yang berbeda, misalkan retak pasti akan terasa pada jari telunjuk tangan kiri ini, maka sebaiknya jangan digunakan. Nah, kalau seperti ini aman, nah bisa kita langsung pasang nok, kita bisa langsung pakai. Itu yang pertama, teknik yang dasar. kedua, Pak ya? Ya, dan yang kedua, cara menariknya. Ketika posisi misalkan sudah seperti ini ya, cara menariknya, nah, seperti ini, maka jari telunjuk turun, jari telunjuk tangan kiri turun, ya, sudah siap menembak. Nah, maka tangan kanan ini menarik ke belakang lurus seperti ini, ya. Jadi tangan kanan diangkat, ya, lurus dengan bahu, jangan terlalu tinggi maupun terlalu turun, tapi lurus dengan bahu. Kalau terlalu tinggi atau mungkin terlalu turun? Tinggi, maka nanti ketika kita menarik, ya, ini juga kekuatan akan berkurang dan yang bekerja bukan otot sini. Terus kemudian kalau terlalu turun juga sama aja, kita akan nariknya pun kaku rasanya, tidak bisa full draw.
Jadi lurus. Kalau lurus kita mau sampai ke belakang sampai ini kuat. Ya, kalau ini kan ketahan. Jadi harus lurus. Baik melepaskannya pun juga hanya tangan jari tok yang bergerak melepas. Ya, iflat seperti ini. Tarik, pas. Ya. Jadi tidak terlalu tinggi maupun terlalu turun, lurus dengan bahu. Terus selanjutnya Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, maka ketika sudah ditarik, usahakan menarik anak panah itu lurus dengan mulut atau ketarik ke pipi sebelah kanan bagi yang bukan kidal, tarik seperti ini sampai rata-rata 28 in, maka dia sampai di dekat mulut di sini ya, di pipi sebelah kanan sejajar dengan mulut. Itu usahakan tarikan bisa sampai di sini. Maka kalau misalkan belum mampu, maka LBS-nya lebih baik turun dulu sampai dia mampu, ditahan sekitar 2 atau 3 detik ya, untuk mengarahkan, baru kita lepas. LBS itu apa Pak? LBS itu kekuatan tarikan busur. Ini Pak ya? Iya. Jadi setiap busur nanti kekuatannya beda-beda. Nah, kalau ini 50 LBS maka berat untuk bagi seorang pemula. Kalau pemula idealnya berapa Pak? 25 sampai 35 ideal. Untuk yang dewasa. Terus mengenai jarak Pak, jarak dari sasaran ke sasaran itu untuk pemula berapa? Untuk jarak sebetulnya kita belajar idealnya itu 3 meter dulu. Kemudian kita memanah grouping. Grouping itu anak panah, dari jumlah anak panah yang kita panahkan itu bisa ngumpul di satu titik. Kemudian bisa, jika itu bisa mundur satu langkah sampai terciptanya grouping terus. Jadi ketika belum grouping, anak panah kita tembakkan kok masih menyebar, ada yang ke atas, ke kiri, ke kanan. Itu faktor masalah apa Pak? Teknik. Teknik ya? Ya, akurasi. Angin pengaruh nggak? Angin pengaruh, tapi kalau jarak 3, 4, 5 meter nggak pengaruh. Nggak pengaruh ya, berarti kemampuan personal ya Pak? Ya, jarak jauh baru dia nanti pengaruh ya. Kalau masih 3 meter nggak berpengaruh. Jadi pada teknik saja. Berarti nanti yang menentukan apa ini? Ini namanya apa ini Pak? Ini busurnya. Busur. Ini anak panahnya. Anak panah. Ya. Untuk yang menentukan setelan ini dari trainer Pak ya? Untuk menentukan seseorang memakai berapa LBS gitu. Iya. Ya. Biasanya kita untuk pemula sediakan itu tadi 25 sampai 35 LBS, maka nanti kita suruh pakai. Kalau kemampuannya misalkan pas 30 dia sudah mampu narik sampai full draw 28 in, maka dia pakai itu. Tapi kalau belum kuat, turun terus sampai ketemu idealnya dia. Turun itu sampai terendah berapa? Kalau LBS ya Ada yang 15, 10? 15 itu anak-anak. Wah. Untuk dewasa pemula insya Allah 25 kuat. 25 ya. Ringan. Kayak jenengan saja kalau misalkan baru nyoba narik 25, saya jamin insya Allah sampai sini. Karena dia ringan. Kalau ini berat, saya jamin jenengan sampai sini kuat. Karena bertahap. Jadi kita lihat pegang seperti ini, 3 jari ini yang pertama adalah kencang ya, pegangannya kencang, kemudian ini rileks. Nah, kemudian tangan kanan kita ambil anak panah, posisi ambilnya seperti ini. Nah, kita perhatikan memasang anak panah dari belakang ya, terus kemudian ini dilingkarkan supaya kita bisa meraba apakah anak panah ini mengalami cedera, retak ataupun yang lain sebagainya untuk keselamatan kita. Kemudian kita dorong ke depan ya, untuk pemula dorong ke depan. Jika ternyata hero tersebut tidak mengalami retak dan sebagainya, maka akan terasa di sini lurus di jari kita ya, tidak Dan ada halus ya Pak ya? halus. Nah, terus kemudian kita knocking ya, pasang knock pada string, masukkan sampai mentok ya, seperti ini. Nah, kemudian jempol masuk, kita kunci dengan jari telunjuk. 3 jari ini kencang ya, 3 jari ini kencang. Jadi kalau tangan kiri 3 jari pertama tadi kencang, maka tangan kanan ketika kita megang anak panah juga jari
kelingking, jari manis, ya. Jari tengah kencang juga seperti ini. Nah, kita lurus dengan bahu, ini lurus dengan bahu. Ya, target di sana maka kita harusnya nyamping. Kalau sudah posisi seperti ini, jari telunjuk turun, jari telunjuk turun, ya. Jari telunjuk turun, maka hanya tangan kanan saja yang menarik. Tangan kanan narik, kita ke arah pipi sebelah kanan dekat dengan mulut. Ya, kemudian kita lepas. Ya, tahan 2-3 menit, kita lepas. Ketika melepas, ya. Kok ditahan 2-3 menit kenapa, Pak? 2-3 detik. 2-3 detik? 2-3 detik itu untuk mengarahkan supaya akurasi lebih tepat. Ya, kalau mungkin gini kita sambil bidik, kok ternyata terlalu tinggi, kita bisa arahkan turun dikit. Nahannya juga nggak terlalu lama. Karena kalau terlalu lama kita gemetar, Supaya fokus, Pak, supaya fokus sasaran. Kalau fokus pada sasaran sebetulnya salah satunya itu nanti refleks ya. Kalau kita sering latihan maka Feeling ya? Ya, setiap orang itu akan punya feeling sendiri-sendiri walaupun tetap ada dasarnya ya, ada dasarnya. Tapi bagaimanapun juga akan lebih bagus kalau kita tahan sekitar 2-3 detik itu untuk lebih mengarahkan. Langsung tarik. Pasang lagi. Pasang lagi. Ini kecepatan kalau kita pakai thumb draw. Nah, kalau pakai 3 jari nggak bisa gitu. Ini lepas baru ambil sini. Nah, kalau pakai thumb draw tadi kita bisa apit anak panah di sini atau juga di sini. Jadi nanti tembak terus langsung ambil, pasang lagi. Karena untuk horsebow ini bukan hanya sekedar kekuatan tapi kecepatan juga.